Halo anak-anakku kelas 6. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik dan sehat ya anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Friska Nahampun dalam pelajaran agama Katolik. Kali ini kita akan belajar dari bab 3. Tentang apakah itu? Yaitu tentang Nabi Elia. Yuk kita semakin mengenal siapakah Nabi Elia itu. Mari belajar bersama ibu ya anak-anak. Mari kita belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Berilah kami kepintaran agar dapat menjawab soal yang diberikan guru-guru kami kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Fransiskus dan Santo Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi anak-anak sekalian, pernahkah kalian berani menegur orang yang melakukan kesalahan? Mungkin ada di antara kalian yang pernah ya, dan mungkin ada yang ingin menegur tetapi merasa takut. Bagaimana perasaanmu ketika menegur orang yang melakukan kesalahan? Ayo anak-anak, coba diingat-ingat bagaimana perasaanmu ketika kamu menegur orang-orang di sekitarmu, temanmu, saudaramu, atau bisa jadi orang-orang yang lebih tua dari kamu. Lalu setelah kamu menegur, bagaimana reaksi orang-orang tersebut kepada kamu? Mungkin ada yang menerima, berterima kasih, ya, dan bahkan sebaliknya. Ketika ditegur, mereka malah marah, kecewa, dan kamu dianggap mencampuri urusannya. Coba diingat-ingat anak-anak, pernah nggak ya? Kapan? Dan waktu itu kamu menegur apa? Mengapa kamu berani menegur orang yang berbuat salah? Pasti kamu punya alasan tertentu kan? Mengapa kamu berani menegur orang yang berbuat salah? Coba diingat kembali apa yang melatar belakangi kamu. Sehingga waktu itu kamu berani menegur orang-orang di sekitar kamu yang berbuat salah. Anak-anakku yang terkasih, dengan menegur atau mengingatkan orang yang melakukan kesalahan, itu berarti kamu telah menjadi nabi. Wah, luar biasa ya. Kira-kira nabi itu artinya apa ya? Nabi artinya seorang yang secara khusus dipanggil dan dipilih Allah. Dan tugasnya ialah menyampaikan sabda dan kehendak Allah atas manusia. Sekarang marilah kita mengenal sosok nabi besar, yaitu Nabi Elia. Mari anak-anak, simaklah cerita kitab suci berikut ini. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun.
Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang termasuk nabi-nabi Baal untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengiring api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah." Nah, anak-anak, itulah tadi kisah Nabi Elia yang diutus oleh Allah untuk menyadarkan bangsa Israel yang menyembah berhala saat itu. Elia juga menegur Raja Ahab yang menyembah berhala dan memperingatkan raja serta rakyatnya bahwa Allah akan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun jika mereka tetap menyembah berhala. Bangsa Israel melihat sendiri apa yang dilakukan Nabi Elia. Setelah kejadian itu, mereka sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah salah dan dosa. Dan pada akhirnya, mereka berbalik kepada Allah dan bertobat.
Zaman sekarang juga ada loh berhala, tetapi bukan berhala seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sekarang marilah kita melihat contoh berhala modern saat ini. Yang pertama itu memberhalakan uang. Setiap hari ada orang yang sibuk mencari uang, sehingga ia lupa akan keluarganya, orang-orang di sekitarnya, bahkan lupa kepada Tuhan. Coba perhatikan gambar itu. Sampai tidur pun ia tetap memeluk dan menggenggam uangnya. Yang kedua yaitu bermain game. Ini yang sering anak didik kami lakukan, sehingga sering lupa belajar, lupa mengerjakan PR-PR dan tugas-tugasnya, bahkan lupa untuk berdoa. Anak-anak, bermain game merupakan salah satu contoh berhala modern. Contoh berhala modern yang ketiga yaitu makan banyak dan enak tanpa peduli akan kesehatan dan gizi makanan tersebut. Anak-anak, hal ini tidak akan menjadi berhala jika kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat mengerti dengan materi kita kali ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutup dengan berdoa. Mari anak-anak, kita berdoa bersama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan pada kami. Ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar ya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Fransiskus dan Santo Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tugasmu, buatlah catatan dari materi ini dan kerjakanlah soal berikut ini.